الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراءاتهم. فأما إذا ما ابتلي به لضرورة وخاف إن لم يثني فهو معذور، فإن اتقاء الشر جائز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنقشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. Dikasih itu semalam lah. Berkata berkata Abu Darda, kata beliau, ini akhlaknya sahabat Rasulullah karena mengikut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau, inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin, kami selalu tersenyum bila berhadapan dengan satu kaum, padahal wa inna qulubana latan'anuhum, padahal hati kami tidak senang dengan kelakuan mereka, dengan perbuatan mereka. Jadi sebenci-bencinya kita dengan orang maksiat, maksudnya kita menyalahkan orang yang salah, tapi jangan kasar sama mereka, jangan meranguti mereka, jangan menghina mereka. Kita sebatas tegas dalam hukum, ya kalau salah bilang salah, jangan dibenarkan yang salah. Tapi lihat keadaan, kalau kita bisa memadahi dan menyampaikan orang itu, menasehati orang itu, silahkan kita ngomong. Maksudnya bisa di sini kita lihat orang ini nerima kada nasihat kita, orang ini mau nggak berpikir bila kita menasehati. Kalau dia keras kepala tidak menerima nasihat kita, lebih baik dia daripada bakalahi, daripada baka karasan, daripada baka kancangan. Kan ujung-ujungnya kada mau nurut juga, ujungnya kada maasi juga, kecuali ada tanda-tanda rajail qabul, ada harapan orang ini kawat dipenderi. Maksudnya bila kita berpendar inya beranai atau inya berpikir untuk menerima, apalagi inya menerima, maka kita padahi, kita penderi.
Apabila inya mau menerima, alhamdulillah. Bila inya kada menerima, kita tetap menampilkan akhlak yang mulia. Ya kalau hukum ya tetap yang salah bilang salah, tapi jangan mereka dihina, jangan mereka dicaci maki, jangan diranguti. Kalau ada orang-orang ahli maksiat, ya minum minuman keras, kita doakan aja. Lawan pulang namun kita ranguti di hadapannya kalau tampilingnya. Kada kebatisan pulang buka. Iya kan? Ada orang-orang yang biasa misalnya minum minuman keras, obat apa tuh? Koplo kan? Doh, obat jin. Iya. Kita doakan mereka. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Jalan selamat yang pertama doakan. Itu pasti. Jadi kan berbual lawan orang. Kada bermasalah sama orang. Kalau kau memandiri ada harapan ingin menerima, ngomong. Tapi tetap dengan lemah lembut. Jangan kasar. Kebenaran tetap kebenaran. Kalau sudah kebenaran tetap kebenaran, buat apa karas-karas bermamai-mamai? Baik santai lawan lemah lembut aja, ya toh hasilnya kayak itu juga. Iya kan? Kalau usaha sambat bungol tambuk bangsa kurang ajar hantu tangguna pada berutak, adusa. Santai aja, itu menyangit ngarannya. Iyalah, itu marah ngarannya. Minang santai. Inna lanakshiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latila'inahum. Nah, oleh karena itu siapapun yang salah kita katakan salah. Tapi kita belum tentu mulia dari mereka. Belum tentu. Bisa jadi mereka tetap lebih mulia daripada kita karena kesalahan kita lebih banyak dari mereka. Lebih banyak kita nang salah. Inyanya sekali aja salah, kita 100 kali sudah. Kebetulan kita melihat inya salah, pastilah orang itu hina pada kita. Belum tentu, bisa aja inya lebih mulia daripada kita. Nah, itulah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu nabinya kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bulan Rabiul Awal ini kelahiran. Beliau dilahirkan di kota Makkah oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Kelahiran beliau dinanti-nanti oleh semua makhluk karena zamannya Nabi Adam itu sudah tahu akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Saat Nabi Adam di dalam sorga, beliau melihat di pintu-pintu surga bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu waktu Nabi Adam masih di sorga, belum keluar dari sorga, belum. Tanya Nabi Adam, ya Allah, siapa orang yang namanya berdampingan dengan namamu? Siapa dia? Katanya Allah, wahai Adam, dia adalah kekasihku. Dan tanpa dia, semua yang ada tidak akan ada. Termasuk engkau. Karena dia jadi ada alam semesta. Karena dia, karena ingin memperlihatkan kelebihan dia, karena ingin memperlihatkan kebesaran dia,
karena ingin memperlihatkan kemuliaan akhlaknya dia, kujadikan alam semesta. Maka alam semesta ini terjadi dan dijadikan karena ingin memperlihatkan kemuliaan, kebesaran orang yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Idris, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, semua sudah tahu bahwa Nabi yang mulia dan paling mulia dialah Nabi Muhammad. Dialah kekasih Allah. Sampai Nabi yang para akhir, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada ketawanan sidin, umat sidin, akan datang Nabi akhir zaman setelah aku, kurang lebih 600 tahun jaraknya. Ismuhu Ahmad, namanya di langit dikenal dengan Ahmad, di bumi namanya dikenal dengan Muhammad. Maka penantian dan penungguan kelahiran Nabi Muhammad itu banyaklah orang-orang tua mengarani anak-anaknya yang lahir dengan nama Muhammad, berharap jadi Nabi akhir zaman. Lahir ada coba-coba ngaran Muhammad kalau jadi Nabi nih. Ada beberapa orang. Dan ceritanya ketika orang-orang yang ingin menghapus kebenaran itu, mereka menyapu nama Muhammad yang ada dalam kertas hitam putih. Disapu, malah satu disapu yang timbul 2 nama. Disapu 2 itu jadi 4. Disapu lagi supaya ngaran Muhammad itu kededa di atas kertas 4 jadi 8. Jadi jerbuhannya maok sudah nenek. Ada kawa. Hingga pada tanggal 12 Rabiul Awal, di pagi hari Senin, lahirlah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, wajahnya tampan, kededa manusia yang melebihi ketampanannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hari itu sejarah punya catatan, api sesembahan orang Faris yang tak pernah padam. Mereka menyembah api dan tak pernah padam. Ketika lahir Nabi Muhammad, api sesembahan mereka padam. Dan mereka tahu bahwa bila ini api padam, pertanda Nabi akhir zaman sudah akhir. Cuma karena hiri dengkinya, mereka tutupi kebenaran itu. Nah, jadi hari demi hari, kurang lebih beberapa hari di bawah gaduhan ibu, kemudian disusui oleh seorang wanita yang bernama Suwaibatul Aslamiyah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Setelah kurang lebih seminggu dalam susuannya Suwaibatul Aslamiyah, maka adatnya orang Arab Mekah itu biasanya yang menyusui itu adalah tukang upah, bukan ibunya. Mereka berbondong-bondong datang ke kota Mekah
berharap dapat gawian menyusui anak-anak bayi-bayi yang diletakkan di samping dekat Ka'bah, diselipkan duit dan upah. Maka yang terakhir datang adalah Halimatus Sa'diyah. Saat beliau datang terakhir, bayi dan anak-anak kecil yang cagar disusui sudah habis diambil oleh wanita-wanita yang lain. Kenapa? Karena onta yang beliau tunggangi sangat kurus, sangat kadal laju berjalan. Akhirnya satu sisi lain, seorang lelaki telah menunggu kedatangan wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dialah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sendiri. Karena sudah mendapat ilham dari sebuah suara yang ngomong kepada beliau, jangan kau susui cucumu kecuali kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dinanti dan ditunggu oleh Abdul Muttalib. Nggak ada wanita yang kelihatannya mencari-cari bayi untuk disusui. Beliau tanya, ada apa? Cari bayi. Untuk apa? Disusui. Dari mana datang? Dari kampung Bani Sa'ad. Siapa namamu? Halimatus Sa'diyah. Bergetarlah hati sang kakek. Ini orang. Ini orang. Kata sang kakek, bayi yang ada di sekitar ini Baitullah udah habis. Tapi kalau kamu boleh coba, lihati ada cucuku. Tapi jujur, kalau soal upah kada bisa dulu bapender. Kada kaya orang. Karena abahnya meninggal. Ketika dia dalam kandungan baru 2 bulan. Sekarang dia lahir, ayah enggak ada. Cuma punya ibu. Halimatus Sa'diyah musyawarah sama laki kayak apa? Yang nak bahasa Banjar nih. Ujar nang laki, daripada kita bulik kada dambawa napa-napa, kada salahnya cobai liati pang dulu. Orang membawa beratan bayi, kita kada baik liati aja dulu. Diajak oleh sang kakek ke rumah, masuk ke dalam rumah, melihat wajah ibu beliau Siti Aminah. Halimatus Sa'diyah udah terkagum-kagum. Ternyata di kota Mekah ada wanita yang sangat cantik, Siti Aminah. Diizinkan masuk ke dalam kamar, melihat bayi yang berbungkus, berselimutkan warna hijau. Melihat bayi tersebut, padahal Halimatus Sa'diyah berjalan di atas unta itu uyuh diterik panas matahari. Sudah uyuh sampai ke Mekah, bayi pulang kedadaan. Asa kada nyaman juga hati. Ayo orang dapatan seorang kada. Maka ini penghasilan kehidupan. Kayak apa hati tegang dan kada nyamannya. Pas masuk ke kamar, Rasulullah senyum. Dan Halimatus Sa'diyah langsung kasar. Melihat memancar nur dari mulutnya Rasulullah sampai ke ufuk langit. Saat itu juga gembiralah hati Halimatus Sa'diyah. Beban beliau dipanas matahari, beban beliau kada kabul dapat bayi, hilang seketika. Langsung musyawarah kepada suami. Kayak apa? Ujar nang laki, bagus saja. Aku yakin kanak-kanak ini membawa berkah. Dilihat pertama, pandangan pertama aja sudah kita senang. Kita bahagia. Cocok lawan hati. Pendar hasil musyawarah 2 tahun dalam gaduhan Halimatus Sa'diyah. Menjelang balik ke kampung Bani Sa'ad, singgah di Masjidil Haram. Sesampainya di depan pintu Masjidil Haram, Baitullah, ada punya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad melepaskan diri. Bepacul langsung menyasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengecup akan Rasulullah hingga
nang laki sama Halimah nyaman bana mengucup Hajarul Aswad. Kada salang mendatangi itu, malah Hajarul Aswadnya nang mendatangi. Lalu sang suami berkata, wahai istriku sayang, hadza waladun mubarak. Jelas ini kekanak penuh berkah. Ajaib. Hanyar mengikuti Rasulullah udah karamat menyeraput. Mulai memancar nur. Terus hendak bulik unta ini kehimungan, bingung jual Halimah. Asal tidak loyo berjalan. Pina uyuh, imbahnya nang pas membawa bayi, membawa Rasulullah, unta ini gagah banget. Model ungah tuh bang. Ungah, himungan. Apalagi dibawa di atas tunggangan Rasulullah, umatnya kuat banget. Singgah di Masjidil Haram, Hajarul Aswad pulang nang keluar. Jadi jeneng laki ini nyata sudah. Ini gara-gara sabab anak ini, bukan karena kita. Nah, akhirnya di tengah jalan melihat pulang karamat nang luar biasa. Jadi mengikuti Rasulullah aja dapat Halimah karamat. Nah iya kada kegampangan dapat karamat. Batu-batu nang dilewati, assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohon yang disinggahi, assalamualaikum ya Rasulullah. Semua beri salam. Nah, didengar oleh suami dan istri. Unta ini pulang membalap lawan kakawanan. Asal tulak berombongan 40 ikong nangaran untanya model poros kareng Halimah nang 39 ini bedulu ini tuh nang ngambil bayi-bayi di Mekah sekali bulik membalap jadi jalan 39. Halimah bimbe bang bimbe jadi Halimah unda gini anak bimbe unta unda ini mah juga mah bingung juga. Sehat langsung sampai di rumah Pak Karamat pulang malam kada belampu tarang, kada ada lampunya tapi tarang. Jarum sebilah kelihatan, kambing sidin asal kurus karing belamak mengeluarkan banyu susu. Ayo, kenapa? Memegang Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nah jadi kalau ingin keberkahan, ingin kemuliaan, cintailah Rasulullah, sukailah Rasulullah. Untuk mencintai dan menyukai beliau, bacalah doa mendoakan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang disebut sholawat. Doakan terus beliau. Minta sama Allah tambahan rahmat. Minta terus, ya Allah tambahkan kebesaran, kemuliaan, keagungan kepada Nabi Muhammad. Minta terus. Maka kita akan dapat sawabnya. Nah sawab bukan kita yang punya berkah, enggak, dapat berkah. Bukan kita yang lebih, bukan kita yang mulia, karena sawabnya tadi pang, karena sawab. Kada tuan guru pang, kada orang alim pang, cuma betakai sidin makan. Tuan gurunya makan biasa aja, nang dihiga, nang ganjan. Ini nang karena sawab nih, ini karena berkah ngarannya. Padahalnya kada tuan guru, padahalnya kada orang alim, tapi di samping tuan guru makan dikasih makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, nang dihigani, nang ngarannya berkah. Padahal dia enggak punya apa-apa. Nah itu mencintai Rasulullah akan dapat berkah. Gimana caranya? Di antaranya sholawat, sering-sering mendoakan. Ya kan? Nah mudah-mudahan sampai akhirnya kita berharap dan berkeinginan untuk bertemu beliau walau hanya di dalam mimpi.
berdapat bertemu walau hanya di dalam mimpi. Sebuah keinginan yang kada pernah putus seiring dengan hinak keluar masuk. Seiring itu keinginan dan rindu kita ada di hati. Mengharap dan meminta agar dipertemukan dengan kekasih hati. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Artinya kata penyair, ulun ya Allah selalu suka menyebut nama Nabi Muhammad. Selalu suka mendengar kisah Nabi Muhammad. Selalu senang membaca riwayat hidup Nabi Muhammad. Basyir muhibban ya Allah, gembirakanlah ulun, gembirakan hati ulun, bikin senang hati ulun. Ingin berjumpa dan bertemu dengan orang yang kau cintai dan ulun sayangi. Walau biru'yah, sekalipun hanya di dalam mimpi. Artinya tidak ada kegembiraan kita yang sempurna selain ketemu Sayyidina wa Habibina Muhammad. Kita ketemu siapa aja biasa, tapi ingin sekali hati melihat wajah tampan Rasulullah. Ingin bertemu. Apalagi laitani isma'aka lama, berharap mendengarkan suara merdunya Rasulullah yang lebih merdu dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hari-hari itu kalau bisa bekesah di hati nina, atau mendengarkan kisah hari-hari itu ada kisah Nabi Muhammad. Jadi lalu tumbuh ketujuh ini nang dibaca kisah Bobo, Donald Bebek, lalu akhirnya jatuh cinta kayak kekanakan kita juga. Timbul ketujuh senang benar lawan kura-kura ninja. Padahal iya kededah kura-kura ninja tuh dada. Cuma karena hari tiap sore menonton, lalu garing kura-kura ninja, garing juinya. Kenapa? Ya karena sering kita ambil, sering melihat, sering mendengarkan kisah, akhirnya senang. Nah, kisah Rasulullah lebih hebat dari kura-kura ninja. Kisah Rasulullah lebih hebat dari Superman. Superman itu kan terabang lah kisahnya nih. Bajunya tuh halus karena ukuran S. Jaka ukuran L, tegonol sedikit. Mbak buktinya S betulis. Kan kisahnya nih, kisah apa jurang nipik, apa kada bujur lah. Oh terobang cut. Rasulullah hebat pada Superman Isra Mi'raj. Kada gegampangan. Perjalanan yang panjang sampai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai 7, naik lagi ke atas. Beliau dalam hitungan, beliau berbaring di Masjidil Haram, kembali ke Masjidil Haram, belum dingin bakas karabahan sidin. Harap pada Superman. Dan ini kisah bujur. Ada Superman tuh kikisahan. Buktinya Superman pertama ini muhanya apanya mati sah kok. Ganti pulang artisnya. Superman lain pulang muhanya. Ini Superman-nya tahu di manakah? Tapi ada lagi filmnya.
Bisa mati bebujuran sako. Nah, pelem. Ini pelem nyata. Kada kegampangan. Siapa sih nang kada senang? Hebat, kada orang nggak bisa tes ke langit pertama, laju bener lah gurunya, laju tapi normal. Maksudnya apa? Bisa Nabi melihat di tengah jalan itu ini, tapi laju. Amun kita laju bujur bisa kan kau beli lihat nang apa? Superman nih, ya. Kalau kau melihat apa? Ada nih laju, tapi normal. Kenapa? Karena Allah yang kuasa menjalankan segala-galanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mau salat subuh bersama Rasulullah, keluar daripada rumah, tiba-tiba ada orang tua, jalannya agak lambat. Karena menghormati orang tua, beliau jalannya lambat. Jalan lawas juga, lawas. Bajak kita sako kayak Sayyidina Ali ini juhong benar lagi. Mek kan kedengaran jak anu nih subuh nih anak keluar rakaat kedua sudah Nabi rukuk, lawas Nabi rukuk. Sampai di muka masjid orang tua tadi saya kada sembahyang. Nah Sayyidina Ali dikira tadi anak sembahyang. Sudah ternyata lain orang Islam. Dah naik sidin. Saat itu Nabi rukuk, umpat sidin Allahu Akbar. Lalu sidin rukuk, dapat kada serakaat? Dapat kala? Itu malaikat Jibril menahani belakangnya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan bangkit dari rukuk dulu. Nang lebih hebat, malaikat yang lain dikirim Tuhan untuk menahani matahari timbul. Tahani pulang matahari jadi timbul apa? Sayyidina Ali lagi menghormati orang tua. Nah, jakanya bangkit dua toh Nabi dari rukuk, subuh belum keluar, mataharinya tahani malaikat. Kada mau tarang hari. Kenapa? Karena Sayyidina Ali menghormati orang tua, padahal bukan agama Islam. Nah, kawa Tuhan menahani, ya kan? Untuk siapa? Kekasihnya. Nah, jadi sehari-hari itu ada kisah Nabi, ya kalau walau anna sa'ayna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jika kita telah hari-hari memuji Rasulullah, seandainya hukumnya wajib tuh ya kada apa-apa. Kenapa? Ya supaya tumbuh cinta. Ini kita nih dasar juga tahu kisah tuh kisah manakah, lalu akhirnya nah jadi nang bini-bini hanya rebetianan baca akan kisah nang orang baik-baik aja. Ini kisah kura-kura ninja. Ya nang lahir anak bepedang bedahulu tak. Ini kisah nang orang anu tacut. Bini betianan kesah tacut, iya nang bidan tuh tumbur kehilangan utas. Salinya malingnya bayinya nang dalam parut tuh bang, atan bidan menyurung tangan juhutnya bedahulu utasnya. Belum lahir jadi maling sudah anak. Ya Allah, baca maulid kah, baca burdah kah, atan bini betianan sana. Minta zakuri juramin bidi salami, ya kan? Sampai habis tontong amin tadak kanyar menajak pulang bas. Apa juga sudah kan selesai. Baca dalail kan, baca burdah kah, pokoknya memuji Rasulullah.
ya kan? Beberapa kelebihan-kelebihan dan keagungan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Beliau dikenal Raufun Rahim, pengasih, penyayang. Ditawaki orang yaitu kada apa-apa, diludahi orang ya senyum. Ya Allah, berasihnya hati kita. Melawan kada pang orang atuh haknya teh kada melawan. Jakaka kana kenang meludahi mau yang menempeleng membalas mbah takuk jar diludahi orang menyangit sudah sekali berbalik pian kabah jar mintuha nang meludahi ya kan kada melawan ya kan. Nah, habang muhanabi tetap lembut bahasa beliau. Apabila agama diinjak-injak marah Rasulullah, tapi lembut. Tidak ada orang yang bisa menahani marahnya Rasulullah kalau agama nang diinjak-injak, tapi tetap lembut, santai. Kada bungol tambuk bang seturang aja tahu macam-macam tempeleng gak lahi katimpas bunuh kada. Santai. Itulah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, dituruti oleh sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi kita kayak ini aja sudah. Lawan orang tuh baik-baik aja. Bisa. Santai aja. Biar aja kita kada ketujuh tapi santai aja. Ya Allah. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anak daripada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diambil istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau kawin bulan Syawal. Rasulullah sama Aisyah itu dalam kitab Nurul Dhalam karangan Syekh Nawawi Banten, beliau nikah bulan Syawal. Nah, jadi kada jua masalah gono anu kada boleh jar nikah digapit 2 khutbah. Nabi jalawan Siti Aisyah kawin bulan Syawal. Amunnya digapit 2 khutbah menikah jangan. Bujur aku mendukung. Khutbah pertama ikam dulu nikah lah. Betul hanya khutbah kedua dah ganggu orang berjumahat. Jangan malah bio kayak itu aja. Ya lah bio nih tuh pang. Anu kada berdusta juainya. Bujur aja cuman mendengar salah paham. Mbak asar kena kemarian lah, jangan bujur lah. Mbak asar tuh kemarian artinya sore. Nah mendengar dikiranya mau undang. Malam kena kita lah berjajarangan ya. Kada berdusta kadanya mbak datang 8:30. Kada danang disurong, gumbile kadada, sasangaan kadada, maka berjajarangan. Sekalinya berjajarangan duduk. Nyawa di sana aja rendah di sini. Karena jarang biasa kita berjajarangan. Artinya berjajarangan duduk aja. Jadi orang alat view ini hati-hati juga kan. Kenalah jar bilanya pian di jalan kena mogok nih anu taksi tinggalakannya oleh taksi tertinggal seronganan, jangan mengawai motor di tengah jalan ya. Jujur jua mengawai motor di pinggir mun di tengah ranja orang bujur jua halabiunilah ya Allah. Ikan kalang-kala aja masak habang digawi oleh orang halabiu. Mun hijau kada masak nya habang nang masak, kalang-kala masak habang nggak tahu. Nya habang nang masak, jadi kalang-kala masak habang. Cuma nang mendengar ini dikiranya masak sambal habang. Padahal bujur ya sudah kalang-kala tuh masak habang. Rambutan mah masak habang juga.
Kada berdusta. Ini kenapa jalan kada aspal jar? RT-nya kada mau di aspal jar. Jadi jar RT-nya orang lebih juga kayak paulun hakon di aspal jar, masyarakat kan mau disusun. Dekat masyarakat mau disusun hakon melon di aspal. Coba masyarakat hakon bersusun berapa bertahan di jalan situ. Ala biu. Duriat Abu Nawas kan ada mengerti juga. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ista'zana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah. Apa tuh? Motor pakai remote. Tekipik pinakasih ya. Diperkirakan isuk atau malamnya hujan lebat bersambung petir. Nah, di mana? Di atas. Kadang di bawah, di atas. Kenapa aja? Dasar musimnya. Musim hujan. Petir itu panjang. Petir itu bagian dari hujan. Kalau ajar ada balaka musibah kan nang turun. Nah, kata aku jak aku kasak ku padahakan. Kita tahu apakah ada bala musibah ada. Yang penting mintu aja bilanya mati patak. Yakin kalau alam penuh musibah ini, yakin kalau ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Ayo, manusia mana nang kawa bolah bala ada kawa, manusia mana nang kawa bolah musibah kada kawa, kada Allah nang maulahnya nang melakukannya. Ceritanya ialah istadzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suah minta izin seorang laki-laki hendak berdapat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idzanu lahu. Jar Nabi suruh masuk. Inya berdapat lawan aku. Fabi'sa rajulil asyarah huwa. Laki-laki itu orangnya kada bagus akhlak. Mintu aja dah. Nabi tahu. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Karena Rasulullah bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabata. Mencengangi muka kawa melihati belakang. Nah, itu hebatnya Nabi. Kalau kita paksa makai spion. Kawa cengang ke muka kayak itu, nah tapi kelihatan belakang ada spion. Ada Rasulullah nggak makai spion. Nabi sholat jamaah nang di belakang di sini bujur-bujur ratakan sok pada sih tidak berbalik ke itu tapi melihat. Nah itu hebatnya Rasulullah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabata. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'isat. Mata sidin memang terpejam tidur, tapi hati beliau enggak pernah tidur karena asyik dengan Allah. Kayak apa kuasanya Allah lah. Mata guring, yalah hati bangun. Masya Allah. Kayak kita bermimpi juga, itu kan menanangah pangarannya. Kalau Nabi itu guring mata, hati bangun. Ada kita tuh guring mata cuma bermimpi. Jadi menanangah ngarannya. Ya Allah, padahal bangun tiak ada, padahal guring tiak ada. Ya Allah. Mimpi dia gantuk. Iya kan terbawa ke alam jaga. Kayak hidup nyata. Ini kayak hidup nyata. Iya, ada Rasulullah dasar sempurna hidup hatinya beliau. Walaupun mata terpejam tidur.
Kenapa Pak? Awak guring tapi sidin ke situ kemari. Allah yang kuasa. Ada kita mananangah, antara ya wawadaman lah. Guring. Hara tempelengnya bini bongo mana? Plang. Bakal lahi mimpi bakal lahi menempeleng orang bini nang ditempelengnya. Ya Allah, patah bini. Gigi bini. Bangun nang bini. Kurang ada ser guring. Ambil bini pengayuh. Nah ini bujuran menyangit ngarangnya. Ini orang guring migau. Kan jadi hati-hati lawan guring, lawan laki, lawan bini nang pina rancak bermimpi nang kada-kada tuh nah. Dahano bisa bini kan nang pina menempeleng laki. Entong juga daripada diigutnya. Aduh, jangan laki. Bini meigut digulu. Mimpi bakalahi loh, orang igutan. Ada laki diigutnya sini nah ya Allah. Maka gigi tajam untuk kada telinga. Mimpi meninjak orang ada dasar laki ditinjaknya. Berarti kan model ada hubungan dah. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'isat wa la yara dhillahu fisyamsi dhufatan. Dan kada pernah Rasulullah itu berjalan di muka bumi punya ambayang badan. Kenapa? Karena nur beliau lebih terang dari cahaya matahari. Wala yara dhillahu fisyamsi rufatan katifahu qad 'adata qauman idza jalasu. Bahu Rasulullah pasti paling tinggi bila duduk dengan orang-orang sahabat. Jadi orang jauh-jauh sudah melihat, oh itu Rasulullah, kenapa bahu sidin pasti tinggi? Kayak apa aja orang tinggi-tinggi awak pasti bahu sidin yang paling tinggi waktu duduk. Itu hebatnya Rasulullah. Indal wiladati sif ya dhabi mukhtatan. Waktu lahir Rasulullah sudah dalam keadaan bersunat. Rasulullah orang pilihan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan. Rasulullah itu kada suah bermimpi keluar air mani seumur hidup. Kada suah. Ada kita tiap malam kadang mimpi mengocokkan. Ujar Nabi itu laki-laki yang cegar datang tuh orangnya kada baik, tapi masuk akan aku hendak berdapat. Summalamma dakhala alana lahul qaula. Manakala tamu tadi datang, alana lahul qaula. Lembut beliau ngomong, santai beliau ngomong, padahal beliau tahu orang ini jahat. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alana lahul qaul. Naik ke situ gini dulu lah, tampung taruh dunia akhirat, mudahan kita selamat bertahan dan mudah-mudahan Allah peliharakan kita semua dari bala dan musibah. Amin amin. Ya latifan bil ibad tultub bina wasqil bina warham abidak ya jawad qabla tabarrum wal fasad ya latif. Ultub bina wasqil bina قبل التبرر نسأل بطه والعباد أهل السرار
بحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيف العباد أواسط البلاد ورحم علي ذاك يا جواد قبل التبرم عبدك ببابك ونقيف ومن عذابك خايف وبفنائك عاكف يرجوك تدريك بالمراد يا لطيف يا حبيب الله رسول الله يا ذا الجلال والكرام نسألك ترحم من جرى وامحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السلام يا أمين اغضب بنا واسق لنا وارحم عليك يا جمال قبل التبرم يا رب وارحم ضعفنا وسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جانا إنك لطيف بالعباد يا أمين الطف بنا واسق البلاد وارحم قبل التبرم يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء ذي ثعبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا لطيف الطف بنا واسق البلاد وارحم عليك ذاك يا جواد فداركوه بالثبات وأسعدوه قابل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم المستجاب
والصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ملأها وقل في الفصول والآل وصاحب الجياب واسس البلاد وارحم عليها قبل تباهم أفضل بالوعلى ولا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabri bil qubur. Allahumma awsil wa taqabbal waj'al wadi sawaban wa qur'an al-Qur'an al-azim.